Mas, apakah mic mimbar atau mic podium boleh pakai pantom? Biar nggak usah gonta-ganti baterai lagi gitu maksudnya. Maka jawabannya adalah boleh teman-teman. Tapi ada tapinya nih. Tidak semua mikrofon podium atau mikrofon mimbar yang gooseneck itu, yang lehernya panjang, itu bisa tahan dengan pantom 48 volt. Rata-rata yang mic podium harganya relatif murah itu memang khusus pakai baterai. Kalau dikasih pantom hidup tapi nggak bertahan lama karena elektret kapsul yang ada di dalam mikrofon tersebut itu hanya kuat sampai dengan 10 atau 12 volt. Ketika dibebani, diinjeksi dengan 48 volt, dia mulai melemah dan lama-kelamaan akan putus. Kemudian ada efek-efek lain yaitu ketika dinyalakan keluar suara jedak gitu ya. Itu juga efek negatif kalau teman-teman memaksakan pantom power ke gooseneck mikrofon yang tidak didesain dengan injeksi pantom. Kemudian efek samping lain adalah ciri-ciri dari gooseneck mikrofon yang tidak bisa dipakai pantom adalah tidak nyalanya lampu indikator yang ada di mikrofon tersebut ketika kita nyalakan atau matikan. Walaupun sudah dialiri pantom, berbeda dengan baterai. Nah, jadi di sini memang ada mikrofon yang didesain bisa untuk pantom, ada yang tidak. Teman-teman perlu bisa mengenali mikrofon mimbar ataupun mikrofon podium yang bisa dengan pantom atau tidak. Ini saya ada salah satu contoh yang akan kita bahas di video kali ini. Mikrofon gooseneck dari Crash KR9420. Nah, untuk mikrofon ini di state dia bisa dengan pantom power. Jadi kalau kita lihat keterangannya di sini, dia menyebutkan bisa menggunakan pantom 48 volt atau DC 3 volt. DC 3 volt ini maksudnya baterai 2 buah. Pantom 48 ini dari mixer. Jadi dia secara otomatis bisa switching, pilih antara baterai ataupun pantom. Ada juga mikrofon yang bisa pantom, mikrofon gooseneck yang bisa pantom tapi ada saklarnya. Jadi mau pilih pakai baterai atau pakai pantom. Kebetulan yang ini tidak ada saklarnya, jadi dia secara otomatis langsung auto select ya. Dia pakai pantom atau pakai baterai. Langsung aja kita unboxing dan kita buktikan apakah dia bisa pantom, kemudian kualitas suaranya seperti apa. Ini isinya dia ditutupi dengan foam, ada foamnya. Ada buku petunjuk bahasa Indonesia, kartu garansi. Buku petunjuknya sih simpel aja ya kayak gini. Masukkan baterai dan lain sebagainya. Kemudian frekuensi responnya dia 40 Hz sampai 18 kHz. Wah, ini kemungkinan plosif ada ya, karena dia 40 Hz. Ini lebar banget sih, 40 sampai 18 ya. Lumayan lebar karena mikrofon kondenser ya. Kemudian sensitivitasnya cukup tinggi, minus 45 dB. Oke. Ini sama seperti sisi sini, tapi bahasa Inggris. Oke, seperti ini ya. Teman-teman akan dapatkan kabelnya, low noise microphone cable. Cuman ini nggak akan kita pakai. Kenapa? Karena kita akan menggunakan pantom ya. Jadi kalau teman-teman pakai baterai, cocok pakai kabel ini. Tapi kalau teman-teman pakai pantom, kabel ini nggak kita pakai. Jadi disimpan aja. Terus ini mesinnya, wah berat banget nih teman-teman. Ini gooseneck yang lumayan berat, mungkin terberat yang pernah saya coba nih. Ini bodinya dari besi cor, sepertinya besi cor nih atau aluminium cor, nggak kelihatan sih. Tapi ini berat banget teman-teman. Oke. Untuk pastinya ini saya buka dan kita tidak akan pakai baterai ya, sama sekali nggak pakai baterai. Nanti teman-teman
saksikan sendiri apakah benar dia bisa pakai Phantom. Kemudian ini gooseneck-nya, oh dia modelnya shotgun ya, bukan gooseneck pakai apa leher angsa gitu, tapi dia model shotgun, model senapan. Ini ada silika gelnya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman menyimpan benda-benda elektronik, pastikan teman-teman taruh silika gel atau desikan seperti ini agar tidak jamuran atau rusak nganggur ya. Misalkan teman-teman mau nyimpan kamera, peralatan-peralatan elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama, baiknya dipasangin desikan atau silika gel. Atau kalau teman-teman punya lemari khusus dry box, itu lebih bagus. Jadi biar nggak rusak nganggur, terutama kalau teman-teman di daerah lembab seperti di Bogor, itu wajib ya, biar nggak jamuran atau rusak nganggur peralatannya. Oke, ini shotgunnya atau gooseneck-nya. Kemudian dia pergerakannya hanya bisa satu arah ya. Nanti kita coba apakah dia bisa ke kanan ke kiri. Kemudian di sini lubangnya ada 4. Ini bisa jadi mikrofon di dalam sini ada 2, depan sama belakang. Bisa jadi 4 ini, yang 2 untuk mikrofon, yang 2 untuk lampu indikasi. Nanti kita akan bongkar di video selanjutnya, tapi di video kali ini kita akan review kualitas suaranya saja dulu. Oke, sekarang kita pasang. Kita pasang dulu gooseneck-nya. Di sini ada kuncian ya, ada cowak atau pengunci di sini. Sekarang kita putar dratnya agar dia ngunci. Nah ini penting juga nih, biasanya kalau di masjid ini kan suka dimainin sama anak-anak ya, dicabut-cabut. Nah ini kalau ini bisa kita kencengin, kita kunci, jadi nggak bisa dicabut sama sekali. Dan ini kuat, ini berat banget ya. Tuh, berat banget. Dan sepertinya dia tidak bisa digeser kanan kiri ya. Cuman satu arah kalau udah kenceng banget. Jadi cuma bisa gini. Kalau teman-teman misalkan pengen rubah posisi, jadinya ya gini. Sama badan-badannya ikut. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita sambung kabel XLR-nya. Jadi di sini kita menggunakan kabel XLR, dan agar review kita kali ini benar-benar fair, saya menggunakan kabel profesional dari Ugreen. Yang ini sudah kita buktikan kemarin tidak ada noise, bersih. Jadi kalaupun nanti ada noise, murni dari mikrofonnya ya. Ini saya sambung ke mixer. Di sini saya menggunakan mikrofon Zenix 1202 USB tersambung ke komputer. Jadi suaranya nanti real, benar-benar dari mikrofon ini masuk ke dalam mixer. Kita benar-benar dengarkan suara si mikrofonnya ini orisinil gitu ya. Oke. Mikrofon gooseneck-nya saya sambung di jack nomor 2. Ini dia mikrofonnya. Sekarang ini pantomnya udah nyala ya. Oke, kita mulai dari 0 ya. Pantomnya ini belum nyala, mikrofonnya tidak bisa nyala ya. Sekarang pantomnya saya nyalakan. Pantom 48 volt sudah aktif. Kita nyalakan mikrofon ini.
Mikrofonnya aktif. Oke, benar-benar bisa pantom dia. Jadi ciri-cirinya kalau dia bisa pantom, ketika pantomnya di on, pakai kabel XLR, kemudian tombolnya di on, dia otomatis nyala. Tapi kalau dia mikrofon gooseneck tapi tidak bisa pantom, biasanya lampu ini nggak akan nyala. Oh, nyala ya, berarti dia bisa pakai pantom. Kemudian saya tidak pakai baterai sama sekali. Ya benar ya, no tipu-tipu, dia bisa tanpa baterai. Sekarang kita perhatikan kualitas dari mikrofon ini, suaranya seperti apa, sensitivitasnya seperti apa, dan kualitasnya seperti apa. Secara build material ini termasuk kokoh sih. Cuman untuk audio nanti kita buktikan kira-kira bagus atau enggak. Saat ini mikrofon ini sambung di jack nomor 1, channel nomor 1, volume di jam 11. Sekarang ini saya akan matikan. Kita pindah ke channel nomor 2. Ini gain masih di jam 0. Masih di jam 7 ya, belum dibuka sama sekali. Ini gainnya mulai saya buka, jam 9 suaranya seperti ini. Jam 10 udah kencang ini ya, udah sensitif banget jam 10. Jam 11, wah lebih kencang lagi suaranya. Ini khawatir feedback, saya turunin lagi ya, kira-kira jam 10. Kira-kira jam 10 seperti ini. Sekarang kita akan lihat seberapa jauh bibir saya ke mikrofon ini. Dari segi sensitivitas mikrofon ini sangat sensitif ya, layaknya mikrofon shotgun. Jadi walaupun dia fisiknya gooseneck, tetapi sistemnya dia adalah shotgun. Saya akan ngomong dari samping, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba. Nah, ini karakter suaranya karakter mikrofon shotgun ya, jadi bisa nembak jarak jauh. Ini lumayan jauh nih, apalagi jari saya kan ini jarinya panjang ya. Ini kira-kira 35 ya, 35 cm. Jauh banget ini. Jadi bener-bener apa namanya, nggak ngalangin wajah dari pembicara. Dan kalau pembicara mendekat seperti ini suaranya, misalkan mimbar teman-teman lebih tinggi dari standar, maka jarak mikrofon ini ke bibir akan lebih dekat, seperti ini suaranya. Kalau mimbar-mimbar yang umum, kemungkinan jaraknya adalah segini. Ada hum ya kalau disentuh. Sensitif banget ya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Jadi seperti ini suaranya ya teman-teman. Kita akan lihat frekuensi responnya apakah oke. Oke, kalau kita lihat frekuensi respon yang ada di bawah sini, frekuensinya ini nge-flat ya. Jadi mirip-mirip mikrofon measurement gitu. Nge-flat, nggak ada yang ditonjolkan. Biasanya kalau mikrofon dinamik, low sama high-nya itu ditonjolkan. Kalau ini sedikit merata. Sedikit merata ya. Kemudian frekuensi responnya dia mulai ya kira-kira 40 Hz sih. Kalau saya bilang ini kira-kira dia di 70 Hz. 70 Hz sampai dengan 17 kHz ya. Tadi speknya kan 40 sampai dengan 18 kHz. Tapi kalau melihat dari analyzer yang ada di bawah, ini dia lebih mengerucut sedikit. Yang mana itu sebetulnya bagus ya. Coba saya deketin. Oh, kalau dideketin memang 40 Hz-nya naik. 40 Hz-nya naik dan plosipnya berasa. Jadi rekomendasi saya, penggunaan mikrofon ini jangan terlalu dekat.
Kalau terlalu dekat, pelosipnya berasa banget. Jadi jaraknya segini. Dan nampaknya mikrofon ini menggunakan large diafragma, sama seperti mikrofon untuk recording gitu ya. Jadi sensitivitas kemudian pick up suara bassnya itu lumayan. Cuman di sini noise-nya lumayan berasa ya. Baik itu noise hum ataupun suara desis, karena dia terlalu sensitif jadi menangkap angin ya. Menangkap suara angin. Oke, sekarang kita akan coba untuk aplikasi di mimbar masjid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oh ya, ini belum pakai efek reverb ya. Saya aktifin dulu efek reverbnya di mixer. Ini saya putar reverbnya di jam 12. Oh, ini udah aktif yang di sini. Yang di sini saya putar di jam 3. Seperti ini suaranya. Oke, nah ini udah pas ini untuk masjid ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kira-kira suaranya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ini sih lumayan ya untuk di mimbar, dan teman-teman gak perlu gonta-ganti baterai lagi, bisa pakai phantom power dan suaranya seperti ini. Ini sih udah enak lah. Paling concern saya suara hum ketika dia dipegang. Solusinya gimana mas? Solusinya ini bodinya harus di grounding, disambungin ke pin nomor 1. Kemudian untuk poin berikutnya, kalau kita, karena mikrofonnya sensitif banget, ketika kita gerakin
tangan di atas mimbar. Ini ke pickup ya. Teman-teman bisa beli alas karet untuk meredam suara itu. Jadi dialasin alas karet, kemudian dia sudah ada kaki karetnya. Sehingga kalau mimbar teman-teman miring, ini nggak mudah jatuh. Tapi kalau teman-teman misalkan beli alas karet, beli yang anti slip, itu juga bagus ya. Nanti di mimbar yang miring itu nggak akan jatuh. Kemudian ini berat, bodinya ini berat, jadi nggak mudah geser-geser. Secara overall, kualitas mikrofonnya lumayan bagus. Menurut saya lumayan bagus. Cuman kekurangannya untuk noise-nya ini lumayan berasa ya. Jadi untuk noise-nya lumayan berasa. Kemudian kalau dinyalakan atau dimatikan, apakah ada bunyi jeduk? Ini saya matikan. Masih ada sisa. Ketika dihidupkan ada suara dup gitu ya, tapi nggak sampai jedas gitu, nggak sampai ngagetin kayak petasan, tapi ada suara jedupnya ada. Kalau dimatiin nggak ada, dimatiin nggak ada. Kalau dinyalain ada ya, jadi kalau dinyalain ada suara jedup gitu ya. Paling itu sih. Jadi ada 2 poin minor, yaitu noise-nya masih berasa. Kemudian kalau dinyalakan ada suara jedup, walaupun nggak ngagetin. Tapi ada suara dupnya itu berasa. Jadi poin kita di situ. Untuk kualitas suara lumayan bagus dan frekuensi responnya lumayan nge-flat ya. Lumayan nge-flat sehingga menurut saya middle-nya menjadi lebih menonjol. Biasanya kalau mikrofon dinamik seperti ini, yang ditonjolkan adalah bass dan high-nya ya, low dan high-nya. Kalau ini karena dia lumayan merata gitu ya frekuensinya, mulai dari 100 sampai dengan 16 kHz ini nampak rata, jadi kualitas suaranya seperti ini. Dan untuk mikrofon mimbar ini saya rasa udah cukup nyaman ya untuk khotib, apalagi kalau khotibnya jelasinya sambil nengok kanan kiri, ini nggak terpengaruh dengan proximity efeknya. Jadi dengan jarak yang jauh seperti ini, si khotib nengok ke kanan dan nengok ke kiri masih ketangkap karena dia konsepnya adalah mikrofon shotgun. Bukan kondensor gooseneck yang biasa itu ya. Kalau itu kan kita geser dikit posisi bibir dengan mikrofon, suaranya menjadi tidak jelas. Nah ini kalau kita geser kanan kiri, suaranya masih ketangkap. Hanya saja karakternya adalah karakter mikrofon shotgun, seperti yang teman-teman dengarkan saat ini. Ini adalah suara real yang ditangkap dari mikrofon ini masuk ke mixer dan terekam di komputer. Teman-teman juga bisa lihat kira-kira noise profile dan frekuensi responnya seperti apa. Saya akan diam untuk teman-teman bisa mengamati noise profile-nya. Jadi karena sensitif ya, dia menangkap suara sekitar. Karena sensitifnya itu. Kemudian apakah gampang feedback, Mas? Kita coba ya. Saat ini saya sudah mengaktifkan speaker aktif. Di bawah samping kanan kiri saya udah aktif speaker monitor. Volumenya saya naikin, volume master. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2. Oke, belum ada feedback ya. Tes 1, 2. Jadi dengan settingan gain di jam 10 masih belum ada feedback. Kita tambahin.
Oke, kira-kira jam 11 dia sudah mulai feedback seperti ini. Jadi rekomendasi saya gainnya jangan terlalu tinggi karena mikrofon ini sangat sensitif. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah dengan ngunging, nah itu gainnya dikecilin. Kalau teman-teman pengen suaranya lebih kencang, teman-teman putar di volumenya. Ini gain saya kecilin lagi, kira-kira jam 10. Kalau kurang kencang, teman-teman bisa putar volume. Ini volumenya saya naikin. Seperti ini suaranya. Tidak ada feedback dan suaranya lebih kencang ya. Suaranya lebih kencang. Jadi memang ini dekat banget speakernya. Jadi tetap ada ketangkepnya kan, karena resonansi ruangan untuk frekuensi bassnya ini terlalu dekat sehingga gampang pick up. Tapi overall segini menurut teman-teman gimana? Menurut saya sih segini sensitif, tetapi feedbacknya nggak langsung ya, tidak langsung parah gitu ya. Sekarang kita bandingkan sama mikrofon dinamik. Mikrofon dinamik ini menangnya karena dia bisa lebih dekat kan. Kita coba aja. Ini saya matikan. Sekarang saya menggunakan mikrofon dinamik. Nah, ini suaranya seperti ini. Ini karena dia dekat jadi menang dia. Lebih menang secara kedekatan dengan bibir. Tapi kalau sama-sama jauh, tes 1 2 tes 1 2. Suaranya nggak masuk. Tes 1 2. Tes 1 2. Oh. Dengan jarak yang sama jauhnya, mikrofon ini lebih gampang feedback. Tes 1 2. Ini gain jam 11. Tes 1 2. Jadi memang kalau teman-teman pakai mikrofon dinamik, ini teman-teman harus dekat banget dengan bibirnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan gooseneck mikrofon dan untuk fleksibilitas kanan kirinya lebih bagus ya. Proximity efeknya kalau mikrofon kondenser ini berasa banget kalau si khotibnya nengok kanan atau kiri. Sekarang kita bandingkan. Sekarang saya menggunakan mikrofon gooseneck dan kalau saya nengok kanan kiri, ini efeknya nggak terlalu berasa, cuman dia lebih sensitif. Jadi teman-teman harus hati-hati banget ketika men-setting gain daripada mikrofon ini. Cari yang pas, kemudian penempatan speakernya yang pas agar tidak mudah ketangkap lagi. Secara overall jarak segini ini sensitif dan belum feedback. Tadi yang mikrofon dinamik ya, mikrofon genggam biasa itu jarak jari bibir kira-kira 40 cm udah gampang feedback, dia belum feedback. Dan kalau teman-teman pengen dapatkan hasil yang lebih maksimal, saya sarankan teman-teman atur jarak dari bibir ke mikrofonnya lebih dekat. Misalkan podiumnya dibuat agak tinggi gitu ya, atau teman-teman bisa juga bikin stand atau dudukan untuk mikrofon ini. Ya, kekurangannya kita tidak bisa mengatur kedekatan bibir dengan mulut ya, karena dia udah fix seperti ini, nggak bisa dideketin jauhin seperti gooseneck mikrofon pada umumnya. Jadi itu aja sih kekurangan dari mikrofon ini. Secara kelebihannya dia bisa menangkap suara yang jauh dan si khotib bebas bergerak. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Ketikkan di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman tertarik membeli mikrofon ini, link tempat saya beli saya cantumkan di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.